Dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Tiga kekuatan besar dari timur, Rusia, China, dan Iran, kini menjalin aliansi militer yang belum pernah sekuat ini. Dari rudal nuklir mematikan, kapal perang siluman, hingga drone yang tak terdeteksi radar. Aliansi ini bukan sekadar kerjasama biasa. Ini adalah pesan tegas bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kami siap menghadapi siapapun. Pada dekade terakhir, dunia menyaksikan pergeseran dramatis dalam peta kekuatan global. Rusia, yang dulunya pusat kekuatan Uni Soviet, kini terisolasi karena konflik di Ukraina. China, yang tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia, terus memperluas pengaruhnya di Asia dan Afrika. Iran, negara yang bertahan di bawah tekanan sanksi internasional, tak pernah berhenti memperkuat kemampuan militernya. Ketiganya memiliki satu kesamaan. Mereka menolak dominasi tunggal Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Perang dagang ASN Cina, konflik bersenjata Rusia-Ukraina, dan ketegangan nuklir antara Iran dan RIS menjadi bahan bakar yang mempercepat kedekatan ini. Aliansi ini bukan terbentuk dalam semalam. Sejak awal 2000-an, Rusia dan China sudah saling melirik untuk kerjasama militer. Iran mulai masuk lingkaran ini setelah hubungan dengan Barat semakin memburuk. Kini, mereka tidak hanya bertukar teknologi dan intelijen. Mereka berlatih bersama, berinvestasi bersama, bahkan merancang strategi pertahanan bersama. Rusia adalah pewaris langsung kekuatan militer Uni Soviet. Kekuatan nuklirnya masih menjadi yang terbesar di dunia. Rudal balistik antar benua Sarmat, dijuluki sebagai Satan II, mampu membawa hulu ledak nuklir kemana saja di planet ini dengan kecepatan luar biasa. Sistem pertahanan udara S-400 dan S-500 dirancang untuk melumpuhkan pesawat tempur, rudal jelajah, bahkan satelit di orbit rendah. Di lautan, kapal selam nuklir kelas Bore dan Yasen mampu beroperasi berbulan-bulan tanpa terdeteksi, membawa torpedo dan rudal nuklir mematikan. Namun yang paling menakutkan adalah sistem Dead Hand, sebuah mekanisme otomatis yang bisa meluncurkan serangan nuklir balasan, bahkan jika seluruh komando militer Rusia hancur. China telah membangun armada laut terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat dalam jumlah kapal perang. Kapal induk Shandong dan Fujian menjadi simbol ambisi Beijing di lautan. Didukung kapal perang siluman, kapal selam nuklir, dan armada drone bawah laut. Rudal hipersonik D F-17 dapat meluncur dengan kecepatan lebih dari 6.000 km per jam dan sulit dihadang sistem pertahanan manapun. Strategi Nine Dash Line membuat China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, jalur perdagangan vital yang dilalui triliunan dolar perdagangan global setiap tahunnya. Iran dikenal sebagai ahli dalam perang asimetris. Mereka tidak mengandalkan kapal induk besar, melainkan kekuatan rudal dan drone yang mematikan. Drone kamikaze Shahed 136 telah digunakan dalam berbagai konflik, bahkan di Ukraina, dengan efektivitas mematikan. Rudal balistik Fateh 110 dan Shahab 3 mampu menjangkau pangkalan militer Amerika di Timur Tengah hanya dalam hitungan menit. Di Selat Hormuz, Iran memiliki strategi untuk memblokir salah satu jalur minyak terpenting di dunia yang bisa mengguncang pasar energi global. Aliansi Rusia, China, dan Iran memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan. Mereka ingin membentuk tatanan dunia baru, di mana kekuatan politik dan militer tidak hanya dimonopoli Barat. Latihan militer gabungan di Samudra Hindia, pertukaran teknologi senjata, hingga koordinasi diplomatik di PBB menjadi langkah-langkah nyata mereka. Kontrol jalur perdagangan laut, pengaruh di Timur Tengah dan Afrika, serta dominasi di kawasan Asia Pasifik adalah target strategis mereka. Amerika Serikat dan NATO memandang aliansi ini sebagai ancaman serius. Washington mempercepat pembangunan kapal perang, memperkuat aliansi di Asia dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Di Eropa, NATO meningkatkan patroli di Laut Hitam
dan memperkuat pertahanan udara di negara-negara anggota yang berbatasan dengan Rusia. Perlombaan senjata baru pun dimulai, dari rudal hipersonik, kapal perang siluman, hingga senjata laser. Jika ketegangan ini terus meningkat, dunia bisa terjebak dalam konflik global besar. Namun, jika diplomasi berhasil, aliansi ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang justru mencegah perang besar. Satu hal yang pasti, dunia sedang berubah. Kekuatan berpindah, dan masa depan belum pasti. Apakah ini jalan menuju keseimbangan atau awal dari kehancuran besar? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan analisis terbaru tentang dunia militer dan geopolitik.